Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita kembali punya kesempatan berbincang dengan Ustadz Suarsono. Ustadz Suarsono, kita akan coba masuk ke luar negeri nih. Kaitan dengan apa yang terjadi di Eropa Timur, khususnya Ukraina dengan Rusia. Krisis Ukraina. Krisis Ukraina. Yeah. Ini tampaknya ini dalam berita-berita yang muncul, Presiden Ukraina ini udah kayak semacam setengah panik gitu. Karena udah ngomong ke Washington, minta ke Eropa Barat, dan memang NATO juga mendukung Ukraina. Tapi yang menarik, Rusia itu rileks banget gitu. Nah ini sebenarnya pertama mungkin bisa dijelaskan mengapa krisis itu potensi dan kemudian terjadi, atau betul-betul akan melahirkan perang terbuka misalnya. Dan kalau itu terjadi, apakah ini akan memiliki dampak pada dunia misalnya, atau disebut orang pemicu terjadinya perang dunia ketiga. Nah, seperti apa Ustadz Suarsono melihat ini? Ya, memang sampai hari ini kalau kita lihat berita-berita internasional yang ada, itu tensi itu tidak turun. Ya, kenapa memuncak seperti itu? Ya, pertama memang ketakutan Ukraina, ya, karena salah satu wilayahnya memang sudah dicaplok oleh Rusia, Crimea namanya. Crimea, betul. Ya, Semenanjung Crimea. Semenanjung Crimea itu karena alasan Rusia itu banyak penduduknya, populasinya itu berbahasa Rusia. Jadi itu sebetulnya adalah milik Rusia. Oke. Di Crimea Timur itu juga banyak populasi yang berbahasa Rusia juga, gitu loh. Dan ini bisa menjadi alasan ya bagi Rusia untuk kibarkan bendera palsu istilahnya. Nah, bendera palsu itu adalah istilah diplomatik ya. Pura-pura bagaimana begitu supaya ada alasan untuk nyerang ya, dan menghindari kecaman internasional. Itu hal-hal yang ditakutkan oleh Ukraina. Tetapi bagi Rusia, situasi yang ada di Ukraina juga menakutkan. Kenapa bisa begitu? Karena semakin dekatnya Ukraina dengan NATO, dengan Eropa Barat itu. Padahal dulunya ini kan bagian dari Rusia, dari Uni Soviet itu ya. Betul. Dia menjadi bagian dari NATO. Dan setelah di NATO, Rusia mengamati bahwa ada pergerakan senjata yang banyak di Ukraina itu. Betul, menjadi basis pertahanan NATO. Nah, Vladimir Putin itu mengatakan begini, ya, kalau orang Ukraina itu mau nembak pakai rudal ke Moskow misalnya, itu nggak jauh. Hanya 8 menit saja perjalanan rudal itu bisa sampai ke Moskow. Dan itu merupakan ancaman. Jadi kalau Rusia tidak menyiapkan diri, ya keliru. Sementara Rusia punya kemampuan untuk mempersiapkan diri itu. Nah, sekarang posisinya ya itu Rusia sudah menempatkan sekitar 100-an ribu. Betul. Pasukan. Ada yang mengatakan 150.000 ya. Sementara Ukraina kalau harus sendirian menghadapi Rusia sama sekali tidak mungkin. Bukan beda kelas. Bukan lawannya. Ya, bukan lawan. Nggak apple to apple istilahnya. Nah, bahasa yang digunakan oleh Joe Biden ini juga bahasa yang mengancam. Dan itu tidak enjoy bagi Vladimir Putin. Betul. Vladimir Putin tampaknya bukan tipe orang yang mudah diancam itu gitu loh. Karena mungkin tahu juga kan peta militernya itu seperti apa. Nah, inilah ketegangan-ketegangan ini menjadi memuncak terus. Dan Lloyd Austin, Menteri Pertahanan Amerika di Pentagon itu mengatakan bahwa jika Vladimir Putin menginginkan, dia bisa melakukan perang skala penuh hari ini. Artinya persiapan perangnya itu sudah ada. Yang menjadi masalah justru adalah Eropa Barat. Ya, tidak utuh dalam menghadapi Rusia itu seperti Jerman, kelihatannya juga lunak, gitu. Karena apa? Takut juga mereka. Kalau dia menjadi terbukti membantu Ukraina, kemudian dihantam sama Rusia, nggak bisa ketulungan. Senjata-senjata Eropa Barat nggak ada. Sementara Amerika santai saja, dia mengatakan begitu. Kenapa? Dia jauh. Gitu lah. Ya. Jadi apa memang ada sebuah ya istilahnya peta yang memang sangat mungkin mereka untuk berseteru itu karena tadi ya. Tapi apa alasan kemudian Ukraina mendekat ke NATO misalnya? Padahal kan dia secara historis dulu sama-sama di Soviet ya, sama dengan Rusia. Nah, apakah kemudian ada sebuah beda pandangan atau memang konflik politik, seperti apa melihatnya itu?
Ya, saya kira kan hampir semua orang juga tahu bahwa dengan mengikuti Barat, modernisme itu berjalan jauh lebih bagus, kemakmuran lebih tinggi. Sama dulu kan Jerman Timur, Jerman Barat, ya kan? Itu Jerman Timur dulu kan pro Soviet kan? Ya begitu tembok Berlin diruntuhkan, kemudian ada intervensi Barat, ada perencanaan yang lebih bagus. Jerman Timur jadi lebih makmur, ya kan? Hampir semua harapan sekutu-sekutu Uni Soviet yang pecah karena Soviet pecah itu mengapa mendekat ke Barat? Ya kebanyakan alasan ekonomi, mungkin lebih demokratis dan lain sebagainya. Itu yang menjadi pemicu kenapa Ukraina itu condong ke Barat itu. Dan Barat akan sangat memanfaatkan. Kenapa? Karena dengan cara orang-orang di Eropa Timur itu mengeblok ke Barat, condong ke Barat, itu bisa menjadi perisai rudal. Perisai rudal itu, jadi sepanjang perbatasan, dan ini akan mengurung beruang merah itu, betul. Kayak begitu. Nah, tapi ada alasan lain juga. Jadi dalam persaingan ekonomi sekarang itu ada namanya Nord Gas 2, ya, pipa gas dari Rusia ini yang sekarang itu membanjiri Eropa, itu maunya Amerika itu dipotong, ya, supaya saluran gasnya itu nggak ke Eropa Barat. Nah, dia yang akan menjadi supplier gitu. Jadi ada alasan bisnisnya juga. Ya memang perang tidak selamanya tentang idealisme, ya. Kadang-kadang juga ekonomi, faktor ekonomi. Tapi apa yang kemudian nanti akan terjadi? Apakah ini hanya skala lokal, artinya Ukraina dengan Rusia saja, atau akan ada potensi meluas? Dan bagaimana sebenarnya masa depan dunia kalau kemudian perang ini misalnya terjadi? Ya kalau perang terjadi ya heboh lah dunia, ya kan? Bisa kemana-mana kalau apalagi zaman total sekarang, ya perang skala penuh gitu kan. Tetapi saya kira untuk sampai ke sana juga beberapa pihak itu tidak berani ngambil risiko, karena saya menyampaikan ini menang jadi arang, kalah jadi abu. Itu nggak ada yang bisa menang karena senjata semakin canggih. Betul. Ya kalau misalnya 2 atau 3 senjata nuklir ditembakkan ke Ukraina, Rusia misalnya, habis Rusia. Ya, betul. Walaupun dia bisa menembakkan 10 senjata, ya kan? Kan seperti itu. Nah, sebetulnya ada peran yang sangat bagus itu dimainkan oleh Tayyip Erdogan, presiden Turki. Ya, inilah saya kira satu-satunya tokoh, ya, ketika 2 blok besar ini berseteru, satu-satunya tokoh yang bisa diajak dan dipercaya kedua belah pihak itu Erdogan. Jadi diplomasi Turki ini luar biasa kalau dia bisa memainkan peran itu, ya. Bulan Februari yang akan datang, Erdogan itu mau ke Ukraina. Karena apa? Ada bisnis juga. Ya, bisnisnya apa? Yang kelihatan itu adalah drone militernya Turki itu sudah banyak investasi di Ukraina. Ya, bahkan Erdogan itu sempat disemprit sama Moskow. Ya, Ankara itu disemprit sama Moskow. Itu drone Anda itu yang bikin persoalan di Ukraina Timur karena pasukan-pasukan pro-Rusia itu kemudian disikat oleh drone ini kan. Nah, itu satu. Ya, atau bisnis ini will go on lah, jalan terus kalau bisa itu. Yang kedua, ini juga Kremlin baru saja telepon ke Turki ya. Vladimir Putin siap berangkat ke Turki. Coba, ya enggak? Mana ada presiden di dunia yang sangat diharapkan seperti Erdogan saat ini, ya kan? Nggak ada Turki ini. Dan memang Turki itu adalah anggota NATO. Ya, dia anggota NATO. Sisi lain, dia dekat dengan Rusia. Banyak turis Rusia yang datang ke Turki, coba. Jadi, orang yang berkepentingan supaya tidak terjadi perang di antara yang ada itu, kelompok itu, ya Turki itu malahan. Ya, karena Turki bisa untung dua-duanya, ya kan? Kalau situasi perang, kacau malah kan secara ekonomi begitu, walaupun dia agak jauh dari medan konflik itu. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya kalau ini terjadi konstelasi militer yang sampai adu fisik ya, kontak fisik, ini akan membawa kerugian besar gitu. Tapi apa yang kemudian bisa menjadi poin bagi anak-anak di Indonesia ini, kaitan dengan
bersih tegangnya dua negara ini? Kalau saya lihat kayaknya bukan apa-apa ya. Apa ada yang berminat untuk mengamati dunia internasional dalam pengertian politik atau geopolitik atau geomiliter ya? Betul. Saya nggak punya jawaban yang menarik berkenaan dengan persoalan ini. Tetapi setidaknya kalau orang pengen menjadi orang dengan think globally, act locally gitu ya, berpikir secara global walaupun bertindak secara lokal, itu saya kira berbagai peristiwa di dunia ini sebetulnya membuat kita itu menjadi jauh lebih cerdas. Ya, betul. Jangan lupa ya, hampir semua perguruan tinggi di Indonesia ini punya jurusan ilmu politik, dan salah satunya itu adalah jurusannya ya, itu hubungan internasional. Tetapi mana lihat, ada nggak pengamat internasional di Indonesia ini? Dari semuanya ini bisa dihitung jari lah, masih ada. Gagap semua. Nah, makanya kita coba kadang-kadang juga menjadi pengamat internasional juga. Setidaknya kita nggak sibuk soal radikal, teroris gitu kan, isu yang kurang memberi tantangan secara intelektual. Enggak, kalau itu orang yang bicara masalah radikal itu orang yang ketinggalan zaman. Ya, saya katakan begitu. Karena apa? Sejak adanya sidang G7 di Davos, kalau tidak salah di sana, itu sudah tidak menjadi pembahasan sama sekali. Isu tentang terorisme apa-apa itu nggak ada sama sekali. Ya, kalau orang masih sibuk seperti itu mungkin karena dia nggak baca. Betul. Ya, suasana perkembangan global. Ya itulah ibaratnya kayak seperti berteriak-teriak dalam tempurung kayak begitu. Jadi orang masih bicara radikal, nggak ngerti perkembangan globalnya. Betul. Ya. Padahal Kiai Haji Agus Salim dulu udah menundukkan secara diplomasi orang-orang Belanda gitu kan, artinya wawasan internasionalnya keren banget tuh. Wawasan dan cerdas. Kecerdasan yang sudah pasti itu Agus Salim itu cerdas. Zaman Agus Salim dulu, dia datang ke Amerika itu bukan untuk belajar, tapi dia menjadi dosen tamu. Luar biasa. Insya Allah di edisi berikutnya kita akan bahas bagaimana cerdas seperti Agus Salim gitu ya, atau para senior bangsa kita. Baik teman-teman, ini yang dapat kita sajikan untuk konstelasi global. Mudah-mudahan memberi perspektif dan kita semakin tertarik untuk melihat dunia dengan kacamata yang lebih intelektual, sehingga kita bisa menjadi generasi yang bisa membawa kebaikan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Jumpa lagi di edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.